Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita masih bisa belajar dan berkarya di pemrograman dengan database yang now ya, zaman now. Nah, kali ini kita akan mencoba menghubungkan MongoDB dari browser. Nah, bahasa pemrograman PHP ini sebagai contoh yang sudah dibuat. Nah, ini saya mungkin buru-buru ya, jadi tulisannya jelek. Contohnya ini ada data mining dan ada matematika. Kita bisa menambah misalkan bahasa daerah 2 SKS saja, ada jurusan ya semuanya ya. Oke. Nah, kita juga bisa menghapus matematika. Oke. All usual want to delete matematika. Yes, kita hapus. Kemudian kita coba untuk mengganti juga data mining di web mining. Oke, kita lihat sini tetap menunjukkan 2. Jadi cuman ini aja. Nah, ini adalah contoh. Ini pakai Bootstrap ya. Kita juga bisa bikin yang sederhana. Kita masuk aja ke D, kita bikin aja satu buah folder, yaitu PHP Mongo misalkan ya. Yang ngawur aja. cd PHP Mongo. Oke. Nah, di sini kita siapkan dulu sebagaimana di PPT. Kita siapkan petunjuknya itu PHP Mongo. Ini di internet juga banyak saya rasa, yaitu menggunakan require composer, require MongoDB, composer require MongoDB. Oke. Sambil menunggu kita siapkan IDE-nya ya, mungkin ini agak memakan waktu yang lama. Oke, D2 cd PHP Mongo. Oke. Nah, itu sudah mulai ada ya. Kita siapkan. Oke. Nah, nanti website kita ada di sini. Masih belum ada apa-apa, tapi nggak apa, kita siapkan aja browsernya. Kita siapkan pada port 80 ya. Kita siapkan. Nah, kita nyalakan browsernya di sana. Localhost. Kalau tadi portnya 8000, kita pakai port 80, berarti langsung aja. Nah, perhatikan. Nelfon. Artinya ini sudah sukses, browser sudah sukses, tapi tidak ada satupun file yang ditemukan di sini. Karena memang masih kosongan ya. Jadi kita lihat kan masih kosongan, masih vendor aja. Kita bikin untuk file pertama kali, yaitu index.php. Ini adalah file dasar. Kita buat HTML-nya, head-nya juga. Oke. Kemudian body juga. Oke. Halo. Nah, kita siapkan di sini ya. Halo. Kita refresh. Halo. Oke. Nah, kita sudah menyiapkan ini vendor. Kemudian pertama kali sebagaimana di PPT yang telah kita pelajari ya, Anda bisa email ke sini kalau mau konsultasi. PPT yang kita pelajari di sini ini kita menggunakan require ya, require. Nah, ini require vendor autoload. Oke, kita menggunakan itu. Jadi di yang paling atas oke, sini require ke vendor ya autoload .php. Oke. Nah, sini kita telah menyiapkan. Kita coba apakah ada error. Refresh, aman ya, aman. Nah, berikutnya kita mencoba untuk menampilkan data yang ada di sini. Kita tampilkan ya, kita tampilkan.
Kita bikin folder aja supaya lebih rapi. Saya letakkan di model. Nah, di model ini saya membuat file, katakanlah connect dulu .php. Nah, bagaimana cara connectnya? Mudah banget ya. Client, maaf ya, PHP-nya jangan lupa. $client sama dengan new, ada paket MongoDB ya, paketnya MongoDB. Oke. Kemudian client kemana? Yaitu ke MongoDB, protokolnya localhost pada port berapa? 27.017 ya. Sudah portnya. Kita coba refresh. Lupa kita load, load lagi ya, require apa, model connect PHP. Oke, kita coba. Oke, nggak ada masalah ya. Kita coba untuk masuk ke database-nya Mongo. Nah, oke, disitu ada sekolah. Oke, ada matkul. Kita pakai matkul find. Nah, yang tadi muncul ya, web mining dan bahasa daerah. Oke, kita coba untuk menampilkan ini. Gimana caranya? Kita buat satu buah file lagi untuk load supaya lebih rapi juga. Oke, sudah. Nah, $matkul sama dengan $client, karena tadi client ya, kita ngikuti ini kan client, kita samakan client ke apa, database-nya sekolah. Jadi kita samakan aja, database-nya adalah sekolah ya. Nah, kita pakai database sekolah ini, sekolah. Kemudian pada collection apa? Kita lihat koleksinya adalah matkul ya, matkul find. Oke, pada matkul selesai. Nah, kita mendapatkan matkul sama dengan matkul. Enaknya apa ya? Ajar gitu aja ya. Jadi pelajaran kita kasih nama ajar. Kita belajar. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa menampilkan apa-apa yang sebenarnya ingin kita ambil gitu ya. Load. Nah, load itu apa isinya? Ya, di sini mestinya ada find ya. Data ya. Apa namanya, data ajar sama dengan $ajar find apa, sembarang. Oke, jadi find sembarang. Kita coba refresh, masih normal. Hasilnya ini bisa kita ambil ya, karena ini sebenarnya kan semacam array. Kita coba aja, ada berapa data sih ya, ada berapa data, kita coba aja kepo CML sama dengan count itu adalah menghitung jumlah array. Nah, data ajar ini kita rubah ke array ya. Itu array. Oke ya, kita coba aja ya, refresh, nggak ada error juga. Nah, di sini halo, coba ini saya ingin menampilkan $CML, ada berapa baris? Mestinya 2 ya. Undefined variable CML. Oke, undefined variable CML. Ini ada yang lupa, yaitu apa? Load harus dipanggil karena isinya script kita untuk membaca itu ada di sini juga ya. Jadi ini line 4
ada yang error kurang apa titik koma ya, titik koma. Nah betul ya, jadi ada dua tadi, cuma ada dua. Oke, berarti ini sudah terbaca sebenarnya. Nah berikutnya, karena ini sudah dalam bentuk array ya, jadi ini adalah array, atau langsung aja jadi kita ambil dalam bentuk array dia, supaya bisa kita pakai berkali-kali ya. Jadi ini adalah datanya, kita baca dari sini, kita bikin aja sebuah tabel, ini aja kelamaan, tabel, oke ya, kemudian head dan body. Oke, sini adalah isinya untuk apa? Apa isinya? Nomor ya. Kita samakan aja nomor, mungkin lebih bagus. Oh nggak ada nomor juga sebenarnya. Nomor, lagi nama dan SKS-nya berapa? Minimal itu. Oke, pakai mouse saja supaya lebih cepat. Nama, TD, kemudian SKS-nya berapa? Oke ya, sudah muncul nomor, nama, SKS. Nah di bodinya ini adalah headnya. Sekarang di body. Nah di body ini ya, ini jangan ini ya, pakai supaya lebih mantap. Kalau itu adalah judul pakai TH aja. Cuma sedikit aja ini. Oke. Maaf ya. Kita panggil aja for each. Enak kalau huruf besar ini, pakai huruf kecil aja lah. For each nah ini ya, kita ambil tadi variabelnya apa namanya, jar. Wah, dolarnya 2 kali. Oke, as key and value. Saya rasa perlu nggak ya key value? Ya nggak apalah. Key value, oke ya. Nah, tapi kita butuh value-nya aja. Kita hanya butuh value-nya. Ini kurung awalnya. Jangan letakkan di sini. Kita letakkan di terpisah sebelah sini. Oke ya. Nah, coba tr. Oke, nanti di dalam situ td. Nah, apa yang ingin kita tampilkan? Pertama adalah nomornya. Ya, nomornya. Nah, dolar key ya. Oke, kita coba refresh. Oke, key. Maaf. Dan ini yang dimaksud dolar key. Oke. 01 ya. Oke, 12. Nah, kemudian setelah kita muncul nomornya, kemudian kita panggil nama. Namanya apa tadi itu? Dollar value. Kita bisa pakai gini, bisa gini dulu aja. Ini array ya. Namanya apa? Kita lihat aja di database-nya. Yaitu apa? Nama ya. Nama sama SKS ini yang kita ambil. Oh, ada lagi jurusan, berarti 3 ya. Nama, oke. Kemudian coba paste
lupa lagi. Oke, ini sama dengan dollar value SKS ya. Oke, bisa menggunakan array, bisa menggunakan kayak pointer ya, ini pakai pointer. Ada yang kurang sebenarnya, kita tambahkan baru lagi, yaitu jurusan. Jurusan, oke. Undefined indeks jurusan, apa namanya? Nah, sini namanya adalah apa? Kita lihat jurusan dengan J-nya besar ya. Jadi hati-hati. Jadi sangat sensitif. Oke. Nah, selesai. Ini kita telah menampilkan data dari database. Oke, ini tugas pertama selesai. Tugas berikutnya adalah bagaimana sekarang kita mau nambah. Untuk gampangnya, daripada kita bikin form baru, kita bikin aja di bawahnya. Ya, kita bikin aja di bawahnya. Form, oke ya. Dengan action tadi ada form, kita pakai form post ya. Oke, metodenya post. Actionnya kemana? Actionnya itu ke dirinya sendiri, server itu apa? PHP self, itu adalah mengacu ke dirinya sendiri. Kita refresh, ada yang salah di sini, tidak ada sesuatu yang aneh ya. Nah, ini kurang sama dengan. Oke. Kita lihat, nah, ke dirinya sendiri kan ya. Oke, ke indeks atau ke dirinya sendiri. Nah, berikutnya kita bikin untuk nambah gitu ya. Jadi untuk nambah gampangnya kita pakai tabel aja. Kita nggak main-main CSS di sini ya. tr dan nama ya. Nama, oke. Kita isi dengan text box ya. Kita pakai teks, munculnya teks area. Oke, apa input ya? Input tipenya teks. HTML5 munculnya. Input muncul ya. Saya pisahkan aja ya, saya pisahkan. Ini untuk kita masih ngisi nama, kemudian kita copy paste SKS dan apa jurusan, nama SKS dan jurusan, dan jangan lupa terakhir yaitu tombol tambah. Tambahnya kita jadikan satu aja, jangan dipisah ya. Kita kasih call span enggak muncul ya, sama dengan 2. Oke. Itu input, tipenya adalah submit.
kirim ya. Kita bisa men-align pas tengah ya, kita kirim kirim tambah ya. Value tambah ya. Oke, tambah ini diklik nggak bisa ya. Oke, nah ini masih belum. Ini kalau kita kasih nama, name-nya sama dengan apa itu, txt nama ya, name-nya txt nama, kemudian yang ini adalah sks huruf kecil, huruf besar, kecil ya, jurusan. Oke, sudah. Nah, di sini ini ada tombol nambah. Tombol tambah ini saya beri nama btn add. Oke ya. Jadi variabelnya itu btn add, txt jurusan, txt sks dan txt nama. Oke. Kalau kita letakkan di sini nanti jadi berantakan. Kita pakai ini lagi ya. Sebelum load ya, jadi sini add. Oke, berarti saya nambah di sini add php. Oke, sini add php. Nah, caranya bagaimana? Kan kita sudah punya klien ya, klien maaf ya, pakai apa tadi ya? Oh, connect. Nah, setelah connect kita dapatkan klien, maaf juga. Load ajarnya di bawah. Jadi ini mungkin saya geser aja ini. Ini saya geser ke connect. Nah, sini saya geser ke sini. Jadi urutannya ya, load, auto load, kemudian connect dulu, nambah, baru kemudian tampilkan. Nah, cuman permasalahannya kita nggak bisa sembarangan membuat sesuatu. Contohnya begini, di sini kan variabelnya ada nama, sks jurusan ya. Jadi kita bisa menambahkan array dt arr array ya, data array untuk apa itu, untuk kita sesuaikan aja sini apa harus sama ya, yaitu nama, sks besar dan jurusan j nya besar. Oke. Nama sama dengan dolar, karena tadi metodenya post ya, post txt nama, n nya besar. Kita copy paste saja ke bawah, yaitu sks samakan dan jurusan j nya yang besar. Kemudian sini txt sks s nya besar, txt jurusan j nya juga besar. Kita samakan. Kalau yang ini kita samakan dengan yang ada di sini, nama, sks sama plug ya. Dan btn itu gunanya buat apa? Nanti akan kita ketahui. Nah, sementara gini dulu aja. Kemudian setelah itu, setelah tadi connect-nya pakai apa? Ajar ya. Nah, di ajar ini, kita tambahkan menggunakan insert one. Apa yang kita tambahkan? Yaitu dolar ini ya, dt arr. Cukup simpel bukan? Kita coba sekarang. Kita nambahkan apa namanya? Nambahkan AI, SKS nya 3, jurusan adalah SK.
tambah. Nah, benar, ada undefined, yang salah, undefined index txt apa itu, inline add 345 terus nama terus oke, nggak apa-apa ya. Ini kenapa kok muncul 2? Jadi kan kita nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa kok 34 ini muncul ya? Coba saya jadi kenapa sih kok 34 itu muncul? Jadi kalau Anda ingin mengetahui, kita lihat sini. Oh ya, jadi 34 ini muncul dengan nama kosong, SKS nya kosong juga. Nah ini kan aneh gitu. Namakan AI, SKS nya 3, solusinya adalah SK misalnya. Tambah masuk 5. Artinya script yang kita bikin ini itu sudah benar. Terus salahnya apa? Nah salahnya adalah ketika index dijalankan, maka dia juga menjalankan add juga. Add ini berarti kan dijalankan juga, sehingga harus kita blokir. Kalau nggak ada urusannya dengan tombol tambah, ya jangan dong. Coba ini saya enter ya, hanya enter aja, pasti tetap dijalankan kok itu. Ya, loh, jalankan kan? Saya enter lagi, dijalankan. Loh ya, toh? Jalankan. Nah, sehingga harus kita cegah pakai logika yaitu if. Nah, kita menggunakan iset. Iset itu adalah mengetes variabel itu ada enggak sih. Nah, kita tes pakai variabel btn add. Kalau ini dijalankan, diklik, maka akan mengirim variabel nama, SKS, jurusan dan btn add ini. Nah, kita harus cegah dari sini pakai pos ini. Ini di bahasa pemrograman PHP dasar ya. Salah, letakkan di bawah. Oke, keliru, kurung awal maksud saya. Coba kita jalankan. Oh, nggak ada kendala. Oke, sudah nggak nambah lagi ya. Saya enter lagi, loh, sudah nggak nambah. Jadi berarti ketahan. Jadi artinya karena tidak ada pengiriman variabel btn tambah, maka dia nggak masuk ke dalam sini. Nah, apa yang menyebabkan btn nambah? Itu adalah form ini. Jadi kalau form ini dijalankan, dia akan mengirim ke actionnya, ke dirinya sendiri. Sehingga apa yang dikirim yaitu teks nama, SKS, jurusan dan btn add. Nah, kita coba nambah satu lagi yaitu matematika 2 SKS misalnya, atau 2 SKS, jurusannya adalah TI. Ada masalah ya. Jadi kita telah berhasil menambah data. Kita telah berhasil menambah data. Nah, sekarang kita ingin menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Nah, kita harus membuat tombol di belakang sini, tombol hapus. Ya, tombol hapus. Jadi kita nambahkan satu kolom lagi. Nah, di mana kolomnya? Berarti letakkan sini ya. TH aksi ya. Aksi itu bisa hapus, bisa edit. Tambahkan di sini untuk hapus dan kita tambahkan lagi untuk edit. Tapi masalahnya edit itu harus menggunakan bisa pakai hyperlink atau bisa menggunakan tombol. Kita pakai hyperlink aja. Kalau di tahap lanjutan ahref ini itu bisa kita jadikan bootstrap kelas yang bentuknya akan seperti tombol ya. Nah, tapi saya nggak akan mengajarkan itu supaya lebih, karena kita fokusnya di PHP MongoDB supaya nggak banyak-banyak. Jadi kalau Anda terbiasa bootstrap nggak apa-apa, tapi kita pukul rata semuanya 0. Oke. Nah, di sini kita tambahkan ancor ya, href kemana? Ya ke dirinya juga ya. Jadi ke dirinya sendiri ya, ke dirinya sendiri. Folder server PHP self. Nah, sini edit.
A nya ke dirinya sendiri, kita tambahkan query nya sini ya, query string sini, tambahkan id edit, kita ambil id nya dapat dari mana ya, id nya dapat dari manakah ini. Nah, id kita dapatkan dari field id ini, kita dapatkan dari sana. Oke ya. Nah, id ya sama dengan kita tambahkan PHP di sini. Itu dolar sama dengan dulu ya, sama dengan dolar value. Apakah itu menggunakan value ya, value ke underscore id. Anda bisa menggunakan gaya ini boleh, atau pakai panah ini juga boleh, kan underscore id ya, ini loh ya kan, underscore id. Nah, kita sudah mendapatkan itu, kita copy paste saja ya untuk hapus. Ini id edit, ini id del, delete ya, id del sama id. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini id edit. Kalau kita lihat, kalau kita klik, oh ini edit juga, hapus ya. Kita klik, nah sini muncul id del ya. Kita klik lagi, nah ini edit. Kita coba untuk ngeklik yang kosong-kosong ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah yang nol kan banyak, ini 2 nol sebelum AI dan 2 nol setelah AI. Nah, ini harus kita hapus. Kita tambahkan script untuk menghapusnya. Nanti kita tambahkan di sini new file, yaitu del.php. Nah, tapi jangan lupa nanti ditambahkan ya require-nya. Nah, di sini ini kita menggunakan apa tadi? Ajar ya. Semuanya pakai ajar. Delete one, jadi pakai one ya, karena cuma satu. Apa yang dihapus? Nah, kita masukkan satu buah array. Array-nya enaknya kita copy aja ya. Jadi ke add ya, ini kita copy aja. Atau ini, nah, jangan lupa iset juga ya, iset. Ini kalau nggak iset ya akan dijalankan terus ya. Oke, ini akan dijalankan terus. Ini bukan insert tapi delete ya. Nah, kita hanya butuh apa saja, id saja. Nah, id apa itu? Id del. Tapi ingat, kalau di atas ini namanya query string. Untuk mengambilnya kita pakai bukan post tapi get. Nah, kita ambil id del. Oke, sudah gitu aja cukup. Nah, supaya kelihatan bagus ya. Maaf, ini bukan btn del, kita letakkan sini ya. Nah, hati-hati ya. Ini bukan btn del tapi kita mendapatkan dari query string, adanya operasi pengulangan. Nah, delete ini supaya lebih bagus, kita tambahkan sebelum load ya, kita letakkan di sini. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Delete. Oke. Nah, refresh, ada yang salah, yaitu di del ya, no such file or directory ya, index line 5 apa namanya itu, oh delnya saya lupa naruh ya, saya pindah ke sini, move. Oke ya, sudah dipindah. Refresh. Nah, delete coba ya, kita hapus ini, delete. Wah, kok nggak ngefek ya, apa ini? Nah, ada yang lupa, kita nggak bisa seperti ini langsung. Jadi saya ingin menunjukkan pada Anda, langsung ke Google aja ya. Jadi bahwa di di PHP untuk mengutip untuk ID ya, ID itu menggunakan bison ya, object ID, bison object ID. Jadi kita harus merubahnya ke sana ya, merubahnya ke bison object ID. Ini bawahnya bison ini, maaf ya.
based on object ID. Coba. Ini di bawahnya based on kok ini. Nah ini MongoDB di PHP ya, maaf saya kelas masuk situ di PHP ya, PHP based on object ID. Jadi kita harus menggunakan ini, ya menggunakan based on object ID supaya nanti kembali menjadi objek gitu ya. Karena kan di sini itu objek, ini bukan string biasa. Perhatikan ini object ID dalam kurung loh itu, bukan langsung 5F di sini. Jadi sini bukan langsung 5F 1A dan sebagainya, tidak, tapi ada objek ID sehingga kita harus merubahnya kembali. Jadi ini nggak bisa seperti ini, kita harus menggunakan MongoDB package-nya ya. Ini package, jadi nggak langsung ke objek ID, tapi langsung ke package-nya dulu. Kayak tadi kan connect kan udah ada package-nya MongoDB client ya. Jadi ke package-nya dulu, package MongoDB, kemudian JSON ya, tadi JSON ya, kemudian object ID, oke, dalam kurung begini. Nah, sudah. Nah, kita akan menghapus ya. Jadi gini aja sebenarnya. Jadi sangat-sangat simple. Ya. Coba edit, nggak ada reaksi apa, tapi kita hapus. Oke. Undefined MongoDB, kita lihat apa hasilnya. Object ID, oke ya, MongoDB JSON. Saya rasa ada yang keliru kah di sini? Saya mohon maaf, ya, object MongoDB sudah benar, JSON object ID. Saya rasa tidak ada yang masalah di sini ya. Pesannya apa ini? Kenapa ada yang salah ya? Oh, new ya, maaf ya, harus new dulu. Kita nggak bisa new, ada yang kelewatan, maaf ya. New. Oke ya, tambah lagi. Oke, edit, nggak ada apa-apa ya. Kita coba hapus satu. Oke, hapus lagi. Jadi ini basisnya objek, harus di new dulu. Ya memang ada kalanya kita kelupaan. Ya ini hapus ya. Oke, sudah nggak ada masalah. Kalau kita lihat di sini, oke ya, kita lihat sini loh, yang nulnya nggak ada, tinggal satu ya, tinggal satu. Nah itu untuk nambah, untuk ubah, untuk hapus. Sekarang yang ubah. Oke, bagaimana caranya ubah? Untuk ubah kita butuh satu lagi supaya beda ya, kita tambahkan di sini font color apa ya, blue, add, kita pakai HTML aja ya, add ya sini ya. Letakkan dalam aja. Oke, add di luar ya, bagus. Oke, kita tambahkan untuk add, ini adalah ubah, atau add-nya merah ya, ubahnya hijau, biru aja. Nah, ubahnya biru ya, merah dan biru. Kita pertebal ya. Oke. Nah, di sini ini sudah sama ya. Jadi kita samakan aja. Nah, di sini kita bedakan build and edit. Gunanya supaya apa? Nggak masuk ke sini nanti. Ya, tapi masuk ke mana? Kita bikin satu lagi, yaitu edit .php. Nah, kita miripkan aja ya. Jangan lupa PHP-nya. Nah, sini bedanya edit, bukan add, tapi edit. Oke, semuanya sama. Oke, nggak ada masalah. Ini pakai apa? Pakai update. Tapi kan harus ada filternya. Kan harus ada filternya ya. Kayak where gitu loh ya. Update apa ini? Kan nggak jelas.
Nah, kita tambahkan ya, samping itu kita tambahkan di sini kita tambahkan semacam hidden value ya. Kalau nggak di hidden nanti kelihatan name sama dengan txt id, value sama dengan kayak petik ya, sama dengan dollar get, apa yang get yaitu id edit. Oke ya, kebanyakan petik ya, id edit. Coba saya klik, nah ini kan id nya, klik, oh ya kan ini kan id nya, edit yang dulu berapa, ini 6C ya, D5, CC D5. Tapi kan ini jelek ya, ini sebagai ancer-ancernya. Nanti kalau kita ubah where-nya itu logikanya ini, nanti isinya itu ini. Jadi yang cocok dengan ID ini kita rubah gitu loh ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini kita sembunyikan aja, tipe hidden, jadi sembunyi. Oke, sembunyi ya. Oke, sembunyi. Nah, tapi ini kan masih belum muncul. Misalnya di sini kan ada web mining atau AI atau apa, kita seharusnya kan muncul. Nah, kita pakai logika juga. Jadi kita pakai logika juga. Ini ID edit, ya, ID edit ya. Ya kita campur aja ya, di edit, edit aja, kita tambahkan edit di sini, edit ya. Karena ini itu get ya kan, data-datanya kan dari atas, berarti kita harus ambilnya pakai get ya. If is set $get id edit. Oke, ini. Nah, di sini nih kita ingin mendapatkan datanya. Gimana caranya? Filter ya, filter ajar. Jadi kita mau filter data ajar sama dengan dari data ajar tadi itu ya. Ini kita find, kita filter pakai find. Nah, ini pakai array. Arraynya bisa Anda taruh luar, bisa Anda taruh dalam. Paling enak saya taruh luar aja ya, supaya nanti bisa diambil dengan cepat. Nah, jadi ini nggak jadi pakai array ya, saya hapus. Langsung aja saya ambil dari sini. Begini lebih cepat ya. Jadi kita telah mendapatkan filter ajar. Nah, filter ajar ini yang akan kita gunakan di tampilkan sini. Oh maaf, ada yang lupa. Ini kita jadikan array ya. Itu array. Oke ya. Nah, filter ajar ini yang kita ambil anak array ya, kita ambil yang pertama ya. Kita ambil yang pertama. Kita ambil yang pertama. Jadi ini kita ambil value-nya. Value sama dengan, nah, filter ajar otomatis yang pertama yang ke 0 ya, dengan apa itu, nama ya, nama. Oke, kita coba ya, edit, klik. Nah, notice undefined, apa ini, errornya banyak banget ya, dan itu hal yang benar ya. Kalau programmer nggak mengalami error itu kayaknya nggak benar. Undefined offset 0, jadi offset 0 nggak ada. Nah, saya curiga datanya masih nggak ada. Ini ada undefined id_del pada edit line 4. Edit ya di line 4. Jadi ini bukan del ya, tapi edit ya, sama dengan ini yaitu edit.
coba ya sekali lagi. Nah ini sudah benar, bahasa daerah kosong. Nah ini kosong, AI bahasa daerah. Oke, sudah benar ya. Nah selanjutnya kita copy paste. Untuk sisanya kita tambahkan value. Tambahkan value untuk SKS dan jurusan. SKS jangan lupa huruf besar ya, dan jurusan jangan lupa J-nya yang besar. Selesai sudah. Jadi kita akan merubah ini dengan syarat ID-nya itu ini ya. Kita rubah ini dengan syarat ID-nya ini. Nah, kita cek kalau diklik btn edit ya, kalau diklik ya, kalau diklik itu di sini. Jadi kalau diklik iset apakah ada klik ya, apakah ada variabel ini, maka jalankan ini nama SKS jurusan. Oke. Nah ini kan begini, sebenarnya masih kurang betul ya. Jadi sini ada 2 buah array. Jadi dasarnya dari update itu 2 array. Array yang pertama untuk where, array yang kedua untuk update. Di sini kita bisa menambahkan set. Gunanya set itu adalah supaya kita tidak mengupdate seluruh dokumen, tapi kita hanya mengupdate anggota nama SKS jurusan di dalam dokumen itu. Bedanya begitu. Jadi $set apa yang di set yaitu $ARR. Oke. Jadi kita hanya mengubah yang nama SKS jurusan. Misalkan ada lagi jumlah maksimal ya, maka itu nggak akan diupdate, hanya mengupdate 3 itu. Tapi kalau Anda nggak pakai set, semua akan dihapus, diganti dengan nama SKS jurusan itu aja. Bahaya juga. Yang aman adalah menggunakan set. Nah, bagaimana dengan ID-nya ini? ID-nya ini kan kita dapatkan dari txt ID. Kita copy paste saja supaya lebih cepat ya. Supaya lebih cepat. Dan namanya jangan sama. Kita pakai nama ID ARR. Dan ini bukan get tapi pakai post. Kita post mengambil dari txt ID. Oke, sudah, hanya begini saja. Kita sekarang coba untuk mengedit AI menjadi artificial intelligence. Ya, ubah tambah ya, nggak apa-apa kan, hanya nama aja, tapi isinya edit kok itu ya. Klik, wow, nah ini jadi di edit undefined variable set. Jadi variable set di apa, di ini ya, oke, ini jadi ada yang kurang itu variable set edit. Nah ini update edit. Nah ini ada yang lupa, ini dimasukkan ya. Set, saya rasa nggak ada yang masalah di sini. Gimana sih edit itu ya? Kita lihat aja dari contohnya. Untuk edit, nah ini edit set. Setnya kurang petik ya, jadi kita lupa ya. Ini jangka variabel. Oh iya juga ya, seharusnya ini kan yang dikirim ya. Nah, di string, yang dikirim string bukan satu buah variabel. Nah ini ID-nya kita dapatkan dari sini, dan ini adalah setnya. Oke, ini insya Allah benar ya. Refresh, lanjutkan. Nah ini tadi sudah ya, artificial intelligence. Okay. Nah cuman masih ada masalah. Kalau ini edit, add-nya muncul ya, seharusnya kan add-nya nggak muncul. Add-nya harusnya kita tambahkan tombol aja lah ya. Ya, pakai tombol di mana sini ya, kita tambahkan A ref sama dengan
gelar server ya, server PHP self ya PHP self, dan kita tambahkan apa ya, add ya, add sama dengan 1, tambah gitu ya. Ancor add ya. Di sini saya buat ancor add. Oke. Nah, ini gini aja. Nah, nanti akan muncul ke bawah. Oke, add, edit, itu seharusnya ada ancornya juga maksudnya. Edit kita kasih ancor, edit, sehingga nanti di sini akan turun ke bawah ya, ke edit. Oke. Nah, cuman di sini nih, kalau tombol add-nya nyala, ini yang muncul gitu loh ya. Jadi kita rubah gini aja, sama dengan if ya, if is set get add ya. Jadi kalau muncul apa add, nah kita sampai sini ya. Kurung awal penutup ya, sampai situ. Kemudian if jika is set, jika ada itu apa, edit. Nah, jika muncul query string id edit, nah maka jadi kalau ini diedit, nambahnya nggak kelihatan. Wah, ada yang error ya, ada sekitar 70. Oke. Nah, kalau pada sekitar 70 ada unexpected gini, artinya bahwa kurung awalnya kurang gitu loh ya. Ini kurung awal 1 ya. Oke, nambah kurung buka, kurung tutupnya 2 kali, sudah benar ya. Sudah benar. Oh, ini PHP ya. Salah, maaf. Enggak kebaca gitu. Oke. Balik lagi, edit. Oke. Jadi kelihatan ya nambahnya. Tapi kalau tambah saya klik, nah jadi jangan nambah, jadi editnya hilang. Edit, wah ini ada yang keliru lagi. Ini supaya nggak bingung ya. Nah, sudah. Nah demikianlah. Jadi kita tambah ngawur ayo. Jurusan ngawur ayo. Oke, nambah. Kalau edit muncul ya bahasa JavaScript, bahasa JavaScript itu bahasa daerah. Ini anggaplah jurusan TI. Oke, sebenarnya sudah benar. Yang kosong ini mau kita hapus. Oke. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat Anda mengembangkan sendiri. Boleh pakai bootstrap ini, monggo.